Jangan tanya apa yang dapat dilakukan negara Anda untuk Anda. Tanyakan apa yang dapat Anda lakukan untuk negara Anda. Mungkin kebanyakan orang mengaitkan kutipan ini dengan pidato yang dibuat oleh Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada tahun 1961. What your country can do for you, ask what you can do for your country. Namun pada kenyataannya kutipan-kutipan tersebut adalah karya dari seorang penyair terkenal asal Lebanon yaitu Khalil Gibran, yang terkenal dengan salah satu karyanya yang ditulis dalam sebuah buku yang berjudul The Prophet. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang negara kelahiran dari penyair Khalil Gibran. Inilah negara Lebanon. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Al-Jumhuriyah Al-Lubnaniyah atau Republik Lebanon adalah nama resmi dari negara Timur Tengah yang kita sebut sebagai negara Lebanon. Lebanon merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Levant di Asia Barat. Lebanon berbatasan dengan negara Suriah di bagian utara dan di timur, dan juga berbatasan dengan negara Israel di bagian selatan. Selain itu, negara ini juga berbatasan dengan Laut Tengah atau Mediterania di bagian barat, di mana di seberangnya terdapat wilayah dari negara Siprus. Lebanon adalah negara daratan berdaulat terkecil yang diakui di daratan Asia. Negara daratan adalah negara dengan seluruh wilayahnya yang terdiri dari satu daratan utuh dan tidak memiliki wilayah daratan lain di luar daratan utamanya. Luas wilayah dari negara ini hanya sekitar 10.452 km persegi. Kalau kita bandingkan dengan luas wilayah yang ada di negara kita Indonesia, ada beberapa daerah di Indonesia yang memiliki luas yang hampir sama atau bahkan sedikit lebih luas dari wilayah negara Lebanon. Seperti wilayah Kabupaten Waropen di Provinsi Papua, Kabupaten Morowali Utara di Sulawesi Tengah, Kabupaten Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Kabupaten Gunung Mas di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Melawai di Kalimantan Barat, dan juga wilayah Kabupaten Kampar di Provinsi Riau. Secara umum, negara Lebanon dibagi menjadi 4 wilayah fisiografis yang berbeda, seperti wilayah dataran pantai, pegunungan Lebanon, lembah Beka, dan wilayah pegunungan anti-Lebanon. Kota Beirut adalah kota terbesar yang juga menjadi ibu kota dari negara Lebanon. Kota ini merupakan pusat pemerintahan Lebanon dan memainkan peran sentral dalam ekonomi negara ini. Jumlah populasi penduduk di negara ini diperkirakan adalah sekitar 6.859.408 jiwa pada tahun 2018 karena tidak ada data sensus resmi yang dikeluarkan oleh negara ini. Ada 18 kelompok agama yang diakui oleh pemerintah Lebanon, di mana masing-masing agama memiliki undang-undang keluarga dan seperangkat pengadilan agama mereka sendiri. Agama Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh sekitar 54% masyarakat Lebanon, dan agama Kristen sebagai agama terbesar kedua dengan 40% penganut. Sedangkan sisanya terbagi dalam beberapa kepercayaan seperti Druze, Yahudi, Bahal, Buddha, Hindu, dan Mormonisme. Bahasa Arab adalah bahasa resmi nasional yang diakui oleh konstitusi Lebanon. Selain bahasa Arab, bahasa Prancis juga diakui dalam undang-undang negara. Lebanon adalah negara republik dengan sistem parlementer. Tidak seperti kebanyakan negara republik pada umumnya, Lebanon memberlakukan sebuah sistem khusus yang dikenal sebagai konfesionalisme, di mana jabatan tingkat tinggi disediakan untuk anggota dari kelompok agama tertentu. Seperti jabatan presiden harus seorang dari Kristen Maronit, Perdana Menteri dari Islam Sunni, Ketua Parlemen dari Syiah, Wakil Perdana Menteri dan Wakil Ketua Parlemen berasal dari Kristen Ortodoks Timur. Sistem konfesionalisme ini dimaksudkan untuk mencegah konflik sektarian dan untuk mewakili secara adil distribusi demografis dari 18 kelompok agama yang diakui oleh pemerintah. Sebelum terjadinya Perang Saudara, Lebanon memiliki ekonomi yang beragam yang mencakup sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, dan perbankan. Kekuatan finansial dan stabilitas negara ini selama tahun 1950-an dan 60-an membuat negara ini mendapat julukan Swiss dari Timur.
Namun sejak terjadinya perang saudara di Lebanon pada tahun 1975 hingga tahun 1990, ekonomi negara ini turut mengalami kehancuran. Upaya ekstensif untuk menghidupkan kembali ekonomi dan membangun kembali infrastruktur nasional dilakukan oleh pemerintah Lebanon setelah perang saudara berakhir. Saat ini, meskipun masih ada masa pemulihan dari dampak konflik, Lebanon tetap menjadi salah satu negara kosmopolitan dan berkembang dengan indeks pembangunan manusia dan PDB per kapita tertinggi di dunia Arab, di luar dari negara-negara Arab anggota Dewan Kerjasama Teluk. Sejarah Lebanon. Lebanon adalah bagian dari peradaban Kanaan Utara selama akhir milenium kedua sebelum Masehi. Wilayah ini adalah tanah air dari keturunan Kanaan, yang disebut juga sebagai orang Ponisia atau orang Fenisia. Pemukiman dari peradaban Fenisia yang paling menonjol di Lebanon dapat kita jumpai di kota Byblos, Tairus, dan Sidon. Bangsa Fenisia dikreditkan sebagai penemu alfabet terverifikasi tertua di dunia, yang kemudian menginspirasi alfabet Yunani dan alfabet Latin sesudahnya. Pada tahun 539 sebelum Masehi, kota-kota dari bangsa Fenisia dimasukkan ke dalam kerajaan Achaemenid atau Persia kuno oleh Raja Cyrus Agung. Pada tahun 332 sebelum Masehi, bersamaan dengan keberhasilan Raja Alexander Agung yang menaklukkan sebagian besar wilayah kerajaan Achaemenid, wilayah ini kemudian dimasukkan ke dalam kerajaan Yunani kuno Makedonia. Setelah kematian Alexander, wilayah ini kemudian dimasukkan ke dalam Kekaisaran Seleukia dan dikenal sebagai Quelle Syria. Pada abad ke-1 Masehi, agama Kristen mulai masuk ke wilayah ini dari wilayah Galilea, seperti halnya bagian Suriah lain dan juga sebagian besar Anatolia. Wilayah ini menjadi pusat utama dari agama Kristen. Pada abad keempat, wilayah yang saat ini menjadi Lebanon diserap ke dalam Kekaisaran Bizantium Kristen. Selama abad ke-7 Masehi, Muslim Arab berhasil menaklukkan Suriah dan mendirikan rezim baru untuk menggantikan Bizantium. Agama Islam dan bahasa Arab kemudian secara resmi menjadi dominan di wilayah ini. Namun masyarakat umum masih membutuhkan waktu untuk berpindah dari agama dan bahasa lama mereka. Pada abad ke-7, pengaruh Islam mulai meningkat, terutama setelah ibu kota dari dinasti Umayyah didirikan di dekat Damaskus. Sementara itu, orang-orang Lebanon yang tetap berpegang teguh pada kepercayaan mereka, atau yang sering disebut juga dengan komunitas Maronit, berhasil mempertahankan kepercayaan mereka di wilayah pegunungan Lebanon. Selama abad ke-11, kepercayaan terus muncul dari cabang Syiah. Keyakinan baru tersebut memperoleh para pengikutnya di bagian selatan Lebanon. Setelah jatuhnya Anatolia Romawi ke tangan Muslim Turki dari Kekaisaran Seljuk pada abad ke-11, orang-orang Romawi di Konstantinopel meminta bantuan kepada Paus di Roma. Hasilnya adalah serangkaian perang yang dikenal sebagai Perang Salib yang dilancarkan oleh kaum Frank dari Eropa Barat untuk merebut kembali bekas wilayah Kristen Bizantium di Mediterania Timur, khususnya Suriah dan Palestina atau yang disebut dengan Levant. Setelah kemenangan tentara salib pada Perang Salib Pertama, wilayah Lebanon menjadi bagian dari negara Tentara Salib Tenggara. Kontrol Muslim atas Lebanon dibangun kembali pada akhir abad ke-13 di bawah Sultan Mamluk dari Mesir. Lebanon kemudian diperebutkan antara penguasa Muslim, sampai akhirnya Kekaisaran Ottoman Turki berhasil menaklukkan Mamluk dan memperkuat otoritas mereka atas wilayah Mediterania Timur. Selama pemerintahan Ottoman, istilah Suriah digunakan untuk menunjukkan wilayah Lebanon, Suriah, Yordania, Israel, dan Palestina saat ini. Menyusul runtuhnya Kekaisaran Ottoman setelah Perang Dunia Pertama, Liga Bangsa-Bangsa mengamanatkan 5 provinsi yang membentuk Lebanon saat ini untuk dikendalikan langsung oleh Prancis. Awalnya pembagian wilayah berbahasa Arab di Kekaisaran Ottoman akan dibagi dengan perjanjian Sykes-Picot. Akan tetapi disposisi terakhir ada di Konferensi San Remo tahun 1920 yang keputusannya tentang mandat, batas-batas, tujuan dan organisasinya diratifikasi oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1921 dan akan diberlakukan pada tahun 1922. Seluruh wilayah mandat Prancis dari bekas wilayah Ottoman pada saat itu disebut dengan Suriah, termasuk distrik administratif di sepanjang pantai Mediterania.
pada tanggal 1 September tahun 1920 mengikuti Dekrit 318 tanggal 31 Agustus tahun 1920 sebagai mandat Liga Bangsa-Bangsa di bawah persyaratan yang diusulkan dari mandat Prancis untuk Suriah dan Lebanon, negara Lebanon Besar atau Greater Lebanon didirikan. Sebuah konstitusi baru diadopsi pada tanggal 25 Mei tahun 1926 yang kemudian mendirikan Lebanon sebagai negara republik demokratis dengan sistem pemerintahan parlementer. Jatuhnya Prancis pada tahun 1940 selama Perang Dunia Kedua menjadikan Lebanon berada di bawah kendali Prancis Vichy. Sampai kemudian Inggris memberikan tekanan terhadap pemerintahan Prancis Vichy dengan mengirim pasukan dalam kampanye militer Suriah Lebanon pada tahun 1941. Setelah pertempuran berakhir di Lebanon, Jenderal Charles de Gaulle, seorang perwira militer yang juga negarawan Prancis, mengunjungi wilayah tersebut. Di bawah berbagai tekanan politik baik dari dalam maupun luar Lebanon, de Gaulle memutuskan untuk mengakui kemerdekaan Lebanon. Pada tanggal 26 November tahun 1941, Jenderal Jos Ketruk yang merupakan seorang jenderal dan diplomat Prancis mengumumkan bahwa Lebanon akan merdeka di bawah otoritas pemerintah Prancis merdeka. Pemilu diadakan pada tahun 1943 dan pada tanggal 8 November 1943. Namun pemerintah Lebanon yang baru secara sepihak menghapus mandat tersebut. Prancis bereaksi dengan memenjarakan pemerintahan Lebanon yang baru. Namun tindakannya ini menghadapi tekanan dari dunia internasional. Dan Prancis membebaskan para pejabat pemerintah pada tanggal 22 November tahun 1943. Pasukan sekutu menduduki kawasan itu hingga akhir Perang Dunia Kedua. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua di Eropa, mandat Prancis atas wilayah tersebut dapat dikatakan telah dihentikan, meskipun tanpa tindakan resmi dari Liga Bangsa-Bangsa ataupun penggantinya. Prancis menarik mundur seluruh pasukannya dari wilayah Lebanon pada bulan Desember tahun 1946. Sejarah Lebanon sejak kemerdekaan telah ditandai dengan periode stabilitas politik dan kekacauan yang diselingi dengan kemakmuran yang dibangun di atas posisi Beirut sebagai pusat perdagangan regional yang bebas untuk keuangan dan perdagangan. Beirut menjadi lokasi utama bagi lembaga perdagangan dan keuangan internasional, serta kawasan wisata yang kaya. Pada tahun 1960-an, Lebanon mencapai puncak kesuksesan ekonominya. Negara ini dipandang sebagai benteng kekuatan ekonomi oleh negara-negara Arab Teluk yang kaya minyak, yang dananya menjadikan Lebanon sebagai salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Pada tahun 1975, Lebanon adalah negara dengan keragaman agama dan etnis, dengan kelompok paling dominan berasal dari Kristen Maronit, Kristen Ortodoks Timur, Muslim Sunni dan Syiah, serta kelompok minoritas signifikan dari Druze, Kurdi, Armenia, dan pengungsi Palestina dan keturunannya. Perang Saudara Lebanon memiliki asal konflik internal dan kompromi politik Lebanon setelah periode pasca Ottoman yang diperburuk oleh perubahan tren demografi bangsa, perselisihan antar agama, kedekatan dengan Suriah dan organisasi pembebasan Palestina dan Israel. Semakin meningkatnya ketegangan sektarian di negara ini berujung pada pecahnya Perang Saudara dengan skala penuh di Lebanon. Perang Saudara berakhir pada akhir tahun 1990 setelah berlangsung selama 16 tahun. Perang tersebut telah menyebabkan hilangnya banyak nyawa dan harta benda dan menghancurkan perekonomian negara. Namun konflik antara Israel dan kelompok-kelompok perlawanan Lebanon terus berlanjut hingga menimbulkan serangkaian peristiwa kekerasan, termasuk peristiwa pembantaian Kana. Pada tanggal 25 Mei tahun 2000, pasukan Israel mundur dari Lebanon. Sejak saat itu tanggal 25 Mei dianggap oleh orang Lebanon sebagai hari pembebasan yang ditetapkan sebagai hari libur nasional. Itulah sejarah dari negara Lebanon. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 20 fakta tentang negara Lebanon. Nama Lebanon diambil dari nama gunung Lebanon yang terdapat di wilayah negara ini. Lebanon berasal dari bahasa Semit dari orang-orang Fenisia dari frasa Iben yang berarti putih. Kemungkinan merujuk pada puncak gunung tersebut yang berwarna putih karena tertutup salju.
Nama ini sendiri muncul pada 3 dari 12 lempengan epos Gilgamesh atau puisi Mesopotamia pada 2900 tahun sebelum Masehi. Selain itu, nama Iben juga ditemukan pada teks perpustakaan Ebla tahun 2400 sebelum Masehi dan juga di Alkitab. Kata Lebanon disebutkan pada Alkitab Perjanjian Lama sebanyak lebih dari 70 kali. Desain bendera Lebanon yang digunakan hingga saat ini pertama kali diadopsi pada tanggal 7 Desember tahun 1943. Bendera Lebanon menampilkan pohon sider atau pohon aras berwarna hijau dengan latar belakang putih dan diapit oleh 2 garis merah horizontal di atas dan di bawahnya. Simbolisme dan warna yang terdapat pada bendera Lebanon memiliki makna sebagai berikut. Warna putih pada bendera melambangkan salju sebagai simbol kesucian dan kedamaian. 2 garis berwarna merah mengacu pada darah orang-orang Lebanon yang tertumpah untuk melindungi negara dari penjajahan. Sedangkan pohon sider yang berada di tengah-tengah bendera adalah simbol kekudusan, keabadian, dan kedamaian. Pohon sider atau aras Lebanon disebutkan sebanyak 77 kali di dalam Alkitab, terutama dalam kitab Mazmur pasal 92 ayat 12, di mana dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Banyak orang yang masih percaya bahwa pohon sider atau pohon aras ditanam oleh tangan Tuhan sendiri. Dan karena hal itulah kenapa Lebanon disebut sebagai kota Tuhan di bumi, dan pohon aras dianggap sebagai pohon aras Tuhan. Menurut agama Kristen, Yesus Kristus membuat mukjizat pertamanya di Lebanon di kota Sidon atau Saida. Mukjizat tersebut adalah Yesus dapat merubah air menjadi anggur. Mata uang resmi yang digunakan di negara Lebanon adalah pound Lebanon dan dikodekan dengan LBP. Nilai tukar mata uang ini jika ditukar ke dalam mata uang negara kita adalah sekitar Rp9 untuk 1 pound Lebanon. Seperti yang sudah disebutkan di awal, bahwa berdasarkan luas wilayahnya, Lebanon adalah negara berdaulat terkecil yang diakui di daratan Asia. Meskipun luas negara ini masih lebih besar dibanding dengan luas Palestina, namun karena status Palestina yang masih diperdebatkan di dunia internasional, membuat predikat negara terkecil terlampir pada negara Lebanon. Fakta lain dari negara di kawasan Arab ini adalah bahwa Lebanon merupakan negara Arab pertama yang memiliki konstitusi. Tidak seperti negara-negara Timur Tengah lainnya, Lebanon adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang tidak memiliki wilayah gurun atau padang pasir. Dengan sekitar 40% penganut agama Kristen, Lebanon adalah satu-satunya negara dengan penganut Kristen tertinggi dari semua negara-negara di dunia Arab. Nama dari negara Lebanon dikenal sebagai nama negara yang tertua di dunia dan tidak berubah selama lebih dari 4.000 tahun. Bukti pemukiman paling awal di wilayah Lebanon ditemukan di kota Byblus. Bukti tersebut diperkirakan berasal dari tahun 5000 sebelum Masehi dan bahkan sebelum tahun tersebut. Kota Byblus dianggap sebagai salah satu kota tertua yang terus dihuni di dunia. Kota ini adalah situs warisan dunia yang ditetapkan oleh UNESCO. Byblus adalah salah satu kota yang paling menonjol oleh peradaban Fenisia kuno, dan alfabet pertama yang dibuat oleh orang-orang Fenisia terlahir di kota ini. Alfabet tersebut yang kemudian menginspirasi alfabet Yunani dan alfabet Latin setelahnya. Beirut, ibu kota Lebanon, pernah dihancurkan sebanyak 7 kali, dan sebanyak itu pula lah kota ini dibangun kembali. Hal tersebut menjadikan kota Beirut mendapat julukan sebagai The Phoenix, karena legendanya burung Phoenix akan terlahir kembali setelah kematiannya. Sebelum Perang Saudara Lebanon, kota Beirut secara luas dianggap sebagai Paris di Timur Tengah. Kota ini sering disebut sebagai pusat keuangan dan bisnis, serta tempat pengunjung dapat merasakan budaya Mediterania Levant.
Sekolah hukum pertama di dunia dibangun di negara Lebanon, tepatnya di kota Beirut. Sekolah hukum ini didirikan oleh Kekaisaran Romawi pada sekitar abad pertama Masehi dan berfungsi sebagai pusat jurisprudensi utama dari Kekaisaran Romawi. Situs-situs arkeologi di negara Lebanon adalah termasuk yang paling populer di dunia. Kota Baalbek atau yang dijuluki sebagai Kota Matahari adalah rumah bagi kompleks kuil Baalbek yang mencakup dua reruntuhan kuil Romawi terbesar dan termegah, yaitu kuil Bacchus dan kuil Jupiter, yang merupakan satu-satunya tempat yang memiliki kuil dari dewa Jupiter yang tersisa. Tempat ini juga ditetapkan sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Karena konflik yang terjadi di negara ini, diperkirakan sekitar 8-14 juta orang Lebanon tinggal di luar negeri, dibandingkan hanya sekitar 6 juta yang tinggal di negara Lebanon. Di Lebanon tidak ada sensus resmi yang dilakukan sejak tahun 1932. Hal ini dikarenakan sensitivitas politik atas afiliasi agama. Suriah dan Israel adalah dua negara yang secara aktif terlibat dalam perang saudara yang terjadi di Lebanon. Kedua negara ini mengirimkan pasukan militernya ke wilayah Lebanon. Itulah sejarah dan fakta dari negara Lebanon. Satu lagi contoh negara yang pernah hancur karena terjadinya perang saudara. Semoga di negara kita dapat menjaga kerukunan di antara banyaknya perbedaan suku bangsa di dalamnya, agar peristiwa seperti yang pernah dialami Lebanon tidak pernah terjadi lagi. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.